Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah di sore ini kita bisa lanjut membaca kitab Tauhid ya, sampai bahasan Risalatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa umumuha. Risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keumumannya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Arsalallahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah telah mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam, wa irsyadan wa hidayatan lahum, sebagai apa? Irsyad ya, pembimbing dan penuntun, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada mereka ila ma fihi sa'adatuhum fid dunya wal akhirah, kepada apa-apa yang akan membawa kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Jadi beliau ini diutus sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk membimbing ya, menuntun manusia, bahkan makhluk Allah, untuk bahagia dunia akhirat. Wa qad ba'atsahullahu litathhiril qulubi wa tahdzibin nufusi, dan sesungguhnya Allah telah mengutus beliau untuk mensucikan hati-hati makhluk ya, yakni manusia dan jin. Wa tahdzibin nufus, untuk mendidik jiwa dari apa? Dari akhlak-akhlak perangai yang buruk ya, dari keyakinan-keyakinan yang salah. Wa iqamatil adli bainan nasi kafatan, dan untuk menegakkan keadilan di antara manusia secara keseluruhan, seluruh manusia. Di sana cukup jelas ya? Hujan di sini. Halo, jelasnya ya? Enggak kemeresek ya? Oke. Wa arsalahu bidinin sholihin likulli zamanin wa makan, dan Allah mengutus beliau dengan agama yang layak untuk setiap zaman, waktu, dan setiap tempat. Jadi risalah agama Islam ini tidak dibatasi waktu dan masa dan tempat, sehingga cocok di mana saja. Wa ja'ala risalatahu nasikhatan, dan Allah menjadikan risalah beliau itu sebagai penasakh, menghapuskan lima qablaha minasyara'i, menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Jadi hukum-hukum syariat zaman Nabi Musa, Nabi Yusuf ya, itu dinasakh, kemudian yang cocok, yang tetap ditetapkan kembali ada di dalam Islam. Wa ja'ala amatan lil insi wal jinni ila yaumil qiyamah, dan Allah telah menjadikan risalah baginda Rasul itu berlaku umum untuk manusia dan jin hingga hari kiamat. Jadi tidak perlu lagi umat Islam itu perlu cara hidup, tidak, selain Islam tidak perlu lagi, cukup Islam itu. Fayajibul imanu, maka wajib untuk beriman bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, dia adalah utusan Allah, wa khatamun nabiyyin war mursalin, beliau adalah penutup para nabi dan para rasul, wa annahu mursalun lil insi wal jinni ajma'in, dan mengiktikadkan bahwasanya beliau itu diutus untuk manusia dan jin keseluruhan. Jadi risalahnya berlaku untuk bukan hanya manusia tapi juga kalangan jin. Wa dalilu ala itsbati nubuwwati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dalil atas ketetapan atau penetapan kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu jaa bir risalah, bahwasanya beliau itu membawa risalah dari Allah Ta'ala. Jadi buktinya Nabi ya berarti ada risalah dari Allah, ada pesan dari Allah. Wa ayyadahullahu bil mu'jizat, dan Allah menguatkan beliau dengan mukjizat. Wa kullu man jaa bir risalah wa ayyadahullahu bil mu'jizat huwa rasulullahi haqqan, dan setiap ya, man jaa bir risalah, siapa saja yang membawa risalah dan Allah kuatkan dengan mukjizat, maka dia adalah utusan Allah secara hak ya, secara pasti. Jadi ini dalil yang nyata. Amma da'wahur risalah faqad ulima bitawatur. Adapun klaim risalah atau dakwah
dakwah, seruan terhadap risalah ini, maka itu diketahui dengan tawatur, dengan jalan periwayatan dari banyak orang ke banyak orang. Itu tawatur. Wala yungkiru dzalika mu'minun wala kafirun. Tidak ada yang mengingkari bahwasanya Nabi itu membawa risalah, baik dia mukmin ataupun orang kafir. Jadi orang kafir pun mengakui Nabi itu membawa ajaran, membawa risalah. Kalau ada mengingkari ini keblinger itu pikirannya. Wa amma idharul mu'jizati ala yadaihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nampaknya mukjizat pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad tawatara, kebagian tafa'ala, tawatara annahu uyyida binau'aini minal mu'jizat. Maka sungguh telah tawatur, ya, tawatar itu artinya tadi berita diterima dari banyak orang ke banyak orang yang tidak ada kemungkinan berdusta. Jadi ini berita yang sudah jamak, ya, sudah masyhur, bahwasanya beliau itu uyyida, dikuatkan dengan dua jenis mukjizat. Mukjizatun akliyah, yang pertama mukjizat akliyah, ya, ilmiah, wahya Al-Qur'anul Karim, yakni Al-Qur'anul Karim, wa mukjizatun hissiyatun wahya katsirah. Dan yang kedua itu adalah mukjizat hissiyah, yang terindra, dan ini banyak. Tetapi yang sampai ke kita ya mukjizat akliyah ilmiah ini, yakni Al-Qur'an. Sementara yang lain-lain itu ya riwayatnya ada, tetapi kita kan tidak menyaksikan sendiri karena beliau sudah wafat. Ini dua jenis mukjizat. Al-mu'jizatul kubra, mukjizat yang terbesar beliau, yakni Al-Qur'anul Karim, adalah Al-Qur'anul Karim, walladzi tahaddallahu bihi al-araba, dan yang Allah menantang orang-orang Arab dengan mukjizat ini, ma'a kamali balaghatihim, padahal mereka itu saat masa paling sempurna ilmu balaghah pada masa Rasul itu, ilmu syair-syair jahiliyah itu, ilmu ya puncaknya di situ. Nah, ditantang oleh Allah Ta'ala untuk membuat yang semisal Al-Quran. Wa quwwatihim ala ma'rifati asalibil kalam, pada kesempurnaan kekuatan mereka untuk mengetahui uslub-uslub pembicaraan, uslub-uslub pembicaraan, ya. Wa talaba minal insi wal jinni ayyatu bimithli hadzal qur'ana, dan Allah menuntut, menantang mereka dari kalangan manusia maupun jin untuk mendatangkan, membuat yang semisal Al-Quran ini. Falam yastati'u ayyatu bi ayatin min, maka mereka tidak sanggup untuk mendatangkan satu ayat darinya, satu surah, ya, satu surah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan wahai Muhammad, andai kata manusia dan jin itu bersatu padu, kerjasama sudah, saling contek-contekan, silahkan, ya. Untuk apa? Mendatangkan yang semisal Al-Quran ini. Mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal ini meskipun sebagian itu membantu sebagian yang lain, saling dukung, saling tolong. Tidak akan bisa. Namanya mukjizat begitu. Fatahaddahum ayyatu bi asyri suwarin. Disuruh bikin Al-Quran tidak sanggup, turunkan tantangannya 10 surah saja. Mimithlihi, yang semisal Al-Quran. Falam yaqdiru aydan. Mereka juga tidak sanggup. Jadi kadang orang itu menolak tapi disuruh bikin tidak sanggup dia. Ini konsepnya jelek. Dia tidak baca. Konsep yang baik gimana? Yang jelek aja dia suruh bikin, ya nggak bisa. Orang-orang ingkar itu begitu. Nah, di dalam surah Hud dinyatakan am yaqulu naftaroh, ya. Am di sini maknanya bal, bahkan mereka mengatakan iftarohu. Iftarohu artinya Muhammad, ya, dia telah membuat Al-Quran itu. Jadi orang ketika tidak bisa nyaingi, tuduhannya macam-macam. Maka Allah katakan, qul, katakan wahai Muhammad, fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftaroyatin, bikin, datangkan 10 surah yang semisal, muftaroyat, yang dibikin-bikin oleh mereka, suruh bikin-bikin mereka. Kalau memang Al-Quran ini bikinan Muhammad, mereka suruh bikin 10 surah aja. Wada'u man istata'tum,
wad'u man istata'tum, dan hendaklah mereka itu mengajak siapa yang kalian kalian sanggup, min dunillah, selain Allah. Siapa saja yang sanggup kalian hubungi, ajak kerjasama, ajak saja. In kuntum shodiqin, kalau kalian memang betul nuduh Al-Quran ini bikinan Nabi Muhammad, maka suruh bikin, suruh siapa selain Allah. Ini tantangan Al-Quran. Namanya mukjizat itu memang menantang. Ini Arabnya nggak kita bahas. Fatahaddahum ayyatu bisuratin wahidah. Disuruh bikin Al-Quran tidak sanggup, 10 surat tidak sanggup, akhirnya ditantang 1 surah saja. Jadi tantangannya 1 surah. Mimithlihi, untuk yang seperti Al-Quran. Fa'ajizu, maka mereka itu lemah, tidak sanggup juga. Dalam surah Yunus, yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratim mithlih, ataukah mereka mengatakan iftarahu, Al-Quran ini dibikin-bikin Muhammad, maka katakan kalau memang dibikinan Muhammad, masa kalian tidak bisa? Fa'tu bi suratim mithlihi, datangkan 1 surah yang seperti Al-Quran ini. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shodiqin, ajak siapa yang kalian sanggup itu selain Allah untuk membikin 1 surah saja, kalau kalian memang betul. Fal Qur'anul Karim huwal mu'jizah al-kubra al-baqiyah ila yaumiddin. Maka Al-Quranul Karim ini adalah mukjizat terbesar yang kalian hafalkan, kalian pelajari. Itu harus diagungkan. Ini mukjizat ini yang sampai ke tangan kita, yang mestinya kaum muslimin itu bangga dengan Al-Quran dan menjadikan itu sebagai pedoman hidup. Ini kadang bangga tapi tidak mau taat. Yang tersisa hingga hari yaumiddin, hari pembalasan, yakni hari kiamat. Ini terkait yang pertama, mukjizat tentang tantangan mereka terhadap orang-orang Arab maupun non-Arab untuk bikin Al-Quran. Kalau kita lihat di tarikh, ini tidak ada di kitab kalian. Ada Qurannya Musailamah, memang ada.